Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu mengenai sifat koligatif penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas sifat koligatif yang ketiga, yaitu mengenai penurunan titik beku dan juga sifat koligatif tekanan osmotik larutan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sifat koligatif penurunan titik beku ya, atau dilambangkan dengan delta TF. Nah, mengapa sih terjadi penurunan titik beku? Penurunan titik beku terjadi karena penambahan zat terlarut ya, yang sukar menguap ke dalam pelarut tentunya, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Nah, jadi penurunan titik beku ini juga terjadi karena adanya penambahan zat terlarut ya, sehingga menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibanding titik beku pelarut murninya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi penurunan titik beku ini bisa didefinisikan atau diartikan sebagai selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutannya ya, atau jika dituliskan persamaannya atau rumusnya, delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan, atau delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutannya ya. Atau juga rumus ini bisa kita tulis agar menjadi lebih sederhana dengan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang dengan TF ya. Apa itu TF0? TF0 itu adalah titik beku pelarut, titik beku pelarut. Jadi notasi dari titik beku pelarut itu biasanya ditulis TF0 ya. Satuannya derajat Celcius. Kemudian ada TF. TF ini adalah titik beku larutan. Titik beku larutan. Satuannya juga sama, derajat Celcius ya. Oke, jadi ini persamaan pertama untuk menghitung besarnya penurunan titik beku ya, yaitu TF0 dikurang TF atau TF pelarut dikurang TF larutan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menghitung penurunan titik beku larutan non-elektrolit dapat juga dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, jadi kalian juga bisa menghitung besarnya penurunan titik beku larutan dengan menggunakan rumus atau persamaan ini ya, yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. Atau rumus ini juga bisa kita jabarkan lagi menjadi delta TF sama dengan KF dikali GR per MR dikali 1000 per P. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan juga untuk menghitung besarnya penurunan titik beku atau delta TF ya. Nah, kemudian apa sih delta TF? Nah, delta TF itu penurunan titik beku, satuannya derajat Celcius. Kemudian KB itu adalah tetapan penurunan titik beku molal, satuannya derajat Celcius per molal. Kemudian M kecil atau molalitas ya. Kemudian GR massa zat terlarut, satuannya dalam gram. Kemudian MR massa molekul relatif, dan yang terakhir adalah P adalah massa pelarut, biasanya satuannya dalam gram. Oke, kita lanjut ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang terakhir, yaitu tekanan osmotik ya, atau dilambangkan dengan P. Sebelum kita masuk ke tekanan osmotik, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari osmosis ya. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Jadi membran semipermeabel ini adalah membran yang bisa dilalui oleh molekul-molekul pelarut tetapi tidak bisa dilewati atau dilalui oleh molekul-molekul zat terlarut, yaitu maksud dari membran semipermeabel. Nah, kita lanjut. Nah, sedangkan pengertian dari tekanan osmotik itu sendiri adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis dari larutan encer atau pelarut murni ke dalam larutan yang lebih pekat atau larutan ya. Oke, ini adalah pengertian dari tekanan osmotik. Nah, ini ada gambar ilustrasi yang bisa kita lihat. Di sini ada larutan pekat. Ini larutan pekat ya, di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan ini adalah
larutan encer atau pelarut murninya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tanda panah ke arah kiri atau ke arah larutan pekat, dan di tengah-tengah ini ditaruh membran semi permeable. Jadi molekul dari larutan yang encer atau pelarut kita sebut ya, itu akan berpindah molekul-molekulnya ke larutan yang pekat, yang lebih pekat ya, melalui membran semi permeable. Sedangkan molekul dari zat-zat terlarutnya tidak berpindah ya, karena dia tidak bisa melewati membran semi permeable ini. Karena membran semi permeable ini adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh partikel-partikel atau molekul pelarut ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih rumus yang digunakan untuk menghitung tekanan osmotik atau V? Nah, tekanan osmotik larutan itu yang harus kita tahu besarnya itu adalah berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat ya. Jadi makin besar konsentrasi zat terlarut di dalam suatu larutan, maka tekanan osmotiknya juga akan semakin besar. Nah, besarnya tekanan osmotik larutan non-elektrolit dapat dihitung menggunakan persamaan atau rumus berikut. V sama dengan M kali R kali T ya, atau V sama dengan MRT. Nah, rumus ini bisa juga kita jabarkan sehingga menjadi V sama dengan GR per MR kali 1000 per V dikali R dikali T. Nah, apa itu V? V adalah tekanan osmotik, satuannya dalam atm biasanya. Kemudian M besar adalah molaritas atau konsentrasi larutan, satuannya M besar atau molar. Kemudian R ini adalah tetapan gas ya, nilainya sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, kemudian ini bukan K ya, tapi T ya. T itu adalah notasi dari suhu ya. Suhu satuannya adalah Kelvin. Jadi kalau nanti satuannya masih derajat Celcius, untuk merubahnya ke Kelvin maka derajat Celciusnya ditambah dengan 273 ya. Nah, ini sudah sering ya kalian mengkonversi ya satuan dari derajat Celcius ke Kelvin, yaitu dengan cara ditambah 273. Kemudian GR itu adalah massa zat terlarut seperti biasa, satuannya dalam gram. Kemudian V adalah volume pelarut, satuannya mililiter, dan MR adalah massa molekul relatif dari zat terlarut tersebut. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan nantinya untuk menghitung besarnya tekanan osmotik di larutan non-elektrolit ya. Oke, saya kira itu saja materi yang sudah saya sampaikan, dan semoga kalian bisa memahaminya, dan jika ada yang kurang paham nanti kalian bisa tanyai ya. Dan jangan lupa kalian ulang-ulangi lagi untuk memahami materi yang sudah disampaikan ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sifat koligatif, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari sifat koligatif larutan non-elektrolit, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan ke pembahasan soal mengenai kedua sifat koligatif yang sudah kita pelajari tersebut ya. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama. Di soal yang pertama ini disebutkan bahwa ke dalam 500 gram air dilarutkan 62 gram etilen glikol atau rumus kimianya C2H6O2. Kemudian jika KF air sama dengan 1,86 maka titik beku larutan etilen glikol tersebut adalah. Nah, di sini juga sudah diketahui bahwa ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Nah, jadi yang ditanyakan di soal pertama ini adalah titik beku dari etilen glikol ya, atau titik beku larutannya, atau dinotasikan dengan TF ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk mencari delta TF itu kita bisa menggunakan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. TF0 yaitu adalah titik beku pelarut. Di sini yang menjadi pelarut adalah air. Jadi titik beku air sudah tahu, yaitu sebesar 0 derajat Celcius ya. Nah, jadi untuk mencari TF-nya maka rumus ini akan menjadi TF0 dikurang delta TF ya. Jadi TF-nya ini pindah ruas ke kiri jadi positif, sedangkan delta TF-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif ya. Nah, jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari TF atau titik
beku larutannya ya. Di sini yang menjadi larutannya adalah etilen glikol ya. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan. Setelah itu kita akan mencari besarnya delta TF ya. Baru kita bisa mencari TF-nya. Sedangkan TF0 di sini sudah kita ketahui ya, karena yang menjadi pelarut adalah air, maka TF0-nya sebesar 0 derajat Celcius ya. Karena titik beku air itu kan besarnya sebesar 0 derajat Celcius. Sudah ketetapan ya. Oke, kita cari delta TF-nya dengan menggunakan persamaan KF dikali GR per MR dikali 1000 per P ya, atau massa pelarutnya. Delta TF sama dengan KF air nilainya sudah ada sebesar 1,86 dikali GR. Di sini yang menjadi zat terlarut adalah etilen glikol, masanya sebesar 62 gram. Kemudian kita bagi dengan MR. Kita hitung dulu MR etilen glikol. C di sini ada 2 dikali ARC 12, jadi totalnya 24, ditambah H ada 6 buah, atomnya dikali 1 jadi 6, ditambah O di sini atomnya ada 2 dikali ARO 16, 16 kali 2 hasilnya 32. Jadi kalau kita jumlahkan 24 tambah 6 tambah 32, MR dari etilen glikol ini sebesar 62 ya. 62 gram per mol. Jadi kita masukin MR-nya di sini, kemudian kita kali 1000 per P. P adalah massa pelarut. Massa airnya di sini sebesar 500 gram. Nah, kemudian ini bisa kita bagikan ya, 62 bagi 62 habis, atau hasilnya 1. 1000 dibagi 500 itu hasilnya 2 ya. Nah, tinggal kita kalikan saja seperti biasa. Delta TF sama dengan 1,86 dikali 2 ya. Delta TF sama dengan 1,86 dikali 2, itu hasilnya adalah 3,72 ya. Jadi kita sudah dapat besarnya delta TF-nya sebesar 3,72 derajat Celcius. Nah, selanjutnya barulah kita mencari TF-nya ya, dengan menggunakan rumus ini, TF0 dikurang delta TF. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa titik beku air itu sudah ketetapan ya, besarnya 0 derajat Celcius dikurang dengan delta TF-nya sudah kita peroleh sebesar 3,72 derajat Celcius. Jadi kita sudah dapat besarnya titik beku larutan etilen glikol ini sebesar minus 3,72 derajat Celcius. Jadi jawabannya ada di option C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini disebutkan sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika penurunan titik beku larutan sebesar 0,93 derajat Celcius, KB air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Maka massa molekuler relatif zat tersebut adalah, jadi yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah MR zat terlarutnya ya. Nah, di sini sudah ada besarnya penurunan titik bekunya sebesar 0,93 ya. Jadi delta TF-nya sudah diketahui sebesar 0,93 derajat Celcius. Jadi untuk mencari MR ini kita akan menggunakan rumus delta TF dari larutan non-elektrolit ya. Delta TF sama dengan KF dikali GR per MR dikali 1000 per P. Nah, jadi kita masukin saja delta TF-nya. Di sini delta TF-nya atau penurunan titik bekunya sudah diketahui sebesar 0,93. Kemudian KF air sudah ada sebesar 1,86 ya. Kemudian kita kali dengan GR. GR adalah massa zat terlarutnya. Di sini massa zat terlarutnya sebesar 1,8 dibagi dengan MR yang kita akan cari dikali dengan 1000 per massa pelarutnya. Di sini yang jadi pelarut adalah air ya. Jadi massanya sudah ada 200. Nah, tinggal kita bagi saja. Jadi 1000 dibagi 200 itu hasilnya adalah 5. Kemudian tinggal kita kalikan ya. Jadi 0,93 kita kali dengan MR yang di bawah. Jadi hasilnya 0,93 MR sama dengan 1,86 dikali 1,8
dikali dengan 5 ya. Jadi 0,93 mR sama dengan 1,86 dikali 1,8 kali dengan 5, itu hasilnya adalah 16,74 ya. 16,74. Kemudian mR sama dengan 16,74 dibagi dengan 0,93. Ini hasilnya jika kita bagi sebesar 18 ya. Jadi jawaban soal nomor 2 ini ada di option A ya. Jadi MR dari zat non-elektrolit ini sebesar 18. Jawabannya ada di option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini disebutkan bahwa pada suhu 27 derajat Celcius, sukrosa atau C12H22O11 MR-nya 342 sebanyak 17,1 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Tekanan osmotik larutan yang terjadi sebesar. Jadi yang ditanyakan di soal nomor 3 ini adalah tekanan osmotiknya ya, atau V. Nah, untuk mencari V kita akan menggunakan rumus MRT atau M besar atau molaritas dikali R dikali T ya. Nah, kemudian rumus ini bisa juga kita jabarkan menjadi M itu kan kalau kita jabarkan rumusnya menjadi GR per MR dikali 1000 per volume pelarut atau V ya, dikali dengan R dikali dengan T. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan untuk mencari V-nya adalah GR per MR dikali 1000 per V dikali R dikali T. Nah, kemudian kita masukkan saja di sini zat terlarut yang dilarutkan itu sebesar 17,1 gram dibagi dengan MR-nya. Di sini yang dilarutkan adalah sukrosa. MR-nya sebesar 342 ya. 342 dikali 1000 per V. V di sini adalah volume pelarut. Di sini dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jadi volume air atau pelarutnya sebesar 500 ml dikali dengan R. Di sini nilai R adalah ketetapan ya, nilainya sebesar 0,082. Kemudian kita kali dengan T. Di sini suhunya 27 derajat Celcius, tapi jangan lupa kita rubah menjadi Kelvin. Jadi 27 ini kita tambah dengan 273. Nanti dia satuannya otomatis berubah dari Celcius menjadi Kelvin ya. Nah, kemudian tinggal kita bagi saja. Di sini 1000 kita bisa bagi dengan 500, hasilnya 2. Kemudian tinggal kita kalikan ya seperti biasa. V sama dengan 17,1 itu kita kali dengan 2, hasilnya adalah 34,2 dikali 0,082 dikali 27 tambah 273, itu hasilnya adalah 300 Kelvin ya. Kemudian kita bagi dengan 342. Nah, ini ada yang bisa kita coret lagi. 34,2 dibagi dengan 342 itu hasilnya adalah 0,1 ya. Kemudian tinggal kita kalikan. V sama dengan 0,1 dikali 0,082 dikali dengan 300. Ini kalau kita kalikan nanti hasilnya sebesar 2,46 ATM ya. Satuan tekanan osmotik itu ATM. Jadi kita sudah bisa mendapatkan jawabannya, yaitu ada di option B ya. Jadi tekanan osmotiknya sebesar 2,46 ATM. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini disebutkan bahwa dalam 250 ml larutan terdapat 24 gram zat X yang non-elektrolit. Pada temperatur 27 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan sebesar 32,8 atm. Maka massa molekul relatif MR zat non-elektrolit adalah, di sini diketahui nilai R sama dengan 0,082 liter atm per Kelvin mol atau mol Kelvin. Jadi yang ditanyakan di soal nomor 4 ini adalah MR-nya ya. Nah, untuk mencari MR kita akan menggunakan rumus dari
V ya, atau rumus tekanan osmotik, karena di sini tekanan osmotiknya sudah diketahui ya, yaitu sebesar 32,8. Rumus V itu adalah GR per mR kali 1000 per volume dikali R dikali T. Nah, karena larutannya masih non elektrolit, di sini tidak kita kali dengan I ya. Oke, kita masukin nilai V-nya atau tekanan osmotiknya sudah ada sebesar 32,8 sama dengan GR atau massa zat terlarutnya di sini sebesar 24 gram dibagi dengan MR yang akan kita cari dikali 1000 per volume pelarutnya di sini sebesar 250 mili. Kemudian dikali dengan R 0,082, kemudian dikali dengan T. Di sini suhunya masih dalam derajat Celcius, jadi kita rubah menjadi Kelvin dengan cara ditambah 273 ya. Kemudian ini bisa kita bagi ya. 1000 dibagi 250 itu hasilnya 4. Kemudian kita kalikan seperti biasa, 32,8 kita kali ke bawah, kita kali dengan MR. Jadi 32,8 MR sama dengan 24 dikali 4 dikali 0,082 kemudian dikali 300 ya, hasil penjumlahan dari 27 ditambah 273. Kemudian kita cari MR-nya. MR sama dengan, tapi kita kalikan dulu ya, 24 kali 4 kali 0,082 kali 300 itu hasilnya sebesar 2361 ya, 6. Kemudian kita bagi hasil kali ini dengan 32,8 ya, dibagi 32,8. Maka kita dapatkan MR-nya sebesar 72 ya. Jadi jawaban soal nomor 4 ini ada di option C ya. Jadi massa molekul relatif dari zat X ini sebesar 72. Oke, baik, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini disebutkan bahwa ke dalam 250 gram air dimasukkan sebanyak X gram gula Mr342 sehingga diperoleh titik beku larutan sebesar minus 1,5 derajat Celcius. Jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka massa gula yang dilarutkan sebanyak. Jadi yang ditanyakan di sini adalah massa zat terlarutnya ya, atau massa gula, atau dinotasikan dengan GR ya. Nah, di sini untuk mencari massa gula kita akan menggunakan rumus dari penurunan titik beku ya, atau delta TF. Jadi yang pertama yang harus kita cari adalah delta TF-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus TF0 dikurang TF. Delta TF sama dengan TF0 adalah titik beku dari pelarut. Di sini yang jadi pelarut adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gula ya. Titik beku air atau TF0 air itu nilainya sebesar 0 derajat Celcius, sudah ketetapan ya, karena air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian kita kurang dengan TF. TF di sini adalah titik beku dari larutan. Di sini sebesar minus 1,5 derajat Celcius. Jadi setelah kita kurangin, sorry ya sebentar. Di sini TF-nya tadi sebesar minus 1,5 ya, minus 1,5 derajat Celcius. Jadi ini kita kurangin, karena min ketemu dengan min jadinya hasilnya plus ya. Jadi besarnya delta TF sebesar 1,5 derajat Celcius. Nah, kemudian barulah kita masukin ke rumus delta TF yang satu lagi, Kf dikali GR per MR dikali 1000 per P atau massa pelarutnya ya. Di sini delta TF-nya sudah kita peroleh sebelumnya sebesar 1,5, kemudian Kf air sebesar 1,86 sudah ada di soal. Kemudian kita kali dengan GR yang akan kita cari. Kemudian MR gulanya sebesar 342. Kemudian kita kali dengan 1000 per P. P di sini adalah massa airnya atau pelarut sebesar 250 gram. Nah, ini bisa kita coret ya. 1000 dibagi 250 itu hasilnya 4. Kemudian tinggal kita kalikan seperti biasa. Jadi ini 1,86 dikali dengan 4, kemudian dikali dengan GR sama dengan ini kita 1,5 kita kali dengan
342 ya. Kita kali silang ke bawah ya, 1,5 dikali 342. Nah, jadi ini kita kalikan 1,86 dikali 4 hasilnya 7,44 ya, 7,44 GR karena sudah dikali dengan GR ya. Kemudian 1,5 dikali dengan 342 itu hasilnya sebesar 513. Nah, kemudian GR sama dengan 513 dibagi dengan 7,44. Jadi kita dapatkan besarnya nilai GR-nya sebesar 68,95 ya. Satuannya dalam gram. Jadi kita sudah dapat jawaban nomor 5 ini ada di option E ya. Jadi massa gula yang dilarutkan sebesar 68,95 gram.